Musim dingin datang kembali, dan aku mengikuti ujian masuk Universitas Honggi. Dan tahun ini, setelah 4 kali percobaan, aku akhirnya berhasil lolos. Jika kalian menganggap cerita ini sebagai cerita keberhasilan meraih mimpi, setelah percobaan panjang yang pantang menyerah, kalian salah. Ini adalah cerita tentang sebuah tujuan yang tidak pada tempatnya, yang memperlihatkan bagaimana manusia bisa menjadi sangat lemah saat percaya hanya ada satu jalan menuju kesuksesan. Aku ingin masuk Universitas Honggi karena aku percaya universitas tersebut bisa mengubah hidupku. Orang bilang hidup kita akan berakhir indah dan sukses jika kita belajar di universitas yang bagus. Selain itu, banyak yang berpendapat bahwa jurusan seni Universitas Honggi adalah yang terbaik di antara universitas lain. Katanya, perusahaan besar akan segera merekrut setelah kita lulus dari sana. Itu alasannya. Kupikir hidupku yang menyedihkan bisa berubah jika aku berhasil masuk sana. Tak akan ada yang berani meremehkanku. Pada situasiku saat itu, masuk Honggi adalah satu-satunya harapan. Rupanya, tak butuh waktu lama untuk aku menyadari bahwa itu pikirannya naif dan bodoh. Setelah berhasil masuk Universitas Honggi dengan susah payah, hidupku tidak berubah. Kisah-kisah romantis di kampus, semangat belajar, semuanya omong kosong. Aku masih menjadi buruh untuk membayar uang kuliah. Dan rekrutmen dari perusahaan besar rupanya cuma kabar burung. Masing-masing orang sibuk dengan pencarian jalan hidup sendiri. Kemudian, aku tersesat. Aku mendengar berita tentang calon PNS yang memilih mengakhiri hidup setelah gagal 4 kali dalam ujian CPNS. Orang tersebut bunuh diri di toilet umum tempat peristirahatan di tol ketika pulang kampung bersama ibunya. Betapa besar pasti penderitaannya. Betapa dia pasti merasa sangat bersalah. Sangat disayangkan melihat banyak sekali anak muda yang gagal ujian CPNS. Lebih disayangkan lagi melihat mereka yang memilih untuk bunuh diri karena gagal. Mengapa mereka bunuh diri hanya karena ujian CPNS? Apakah sepadan menjadikan nyawa sebagai taruhan demi menjadi PNS? Kita bisa saja tak mengerti. Tetapi saat seseorang mulai terobsesi pada satu hal lainnya tidak akan terlihat atau terdengar. Seperti aku yang sempat ingin mengakhiri hidup. Andai aku mendongak dan memandang sekitar, aku pasti melihat jalan yang lain. Namun, waktu itu aku tak bisa melihat jalan yang lain. Penderitaan bermula saat kita percaya hanya ada satu jalan untuk dilalui. Padahal tidak. Kita boleh saja menganggap bahwa jalan itu satu-satunya. Tetapi tak sedikit orang yang kemudian sadar bahwa bukan itu jalan yang dia inginkan saat sudah terlanjur menapakinya. Aku benci kata-kata jangan pernah menyerah. Menurutku, kita boleh menyerah terhadap apapun, kecuali kehidupan kita. Aku bukannya menyuruhmu untuk mudah menyerah. Kita harus berusaha jika memang punya tujuan. Dan usaha itu harus sekuat tenaga. Namun, jika tetap tidak berhasil, meski sudah mati-matian berusaha dan mencoba sampai 2 atau 3 kali, ada baiknya menyerah. Jika kalian sepertiku yang terus mengejarnya selama 4 tahun, itu namanya obsesi. Tak ada kata lain sekejam, jangan pernah menyerah. Bisa saja ada orang mengakhiri hidup karena tak bisa menyerah. Itu tragis. Ada banyak jalan di bumi ini. Jika kita bersikeras di satu jalan saja, artinya kita sudah menyerah dengan jalan yang lain. Mungkin kita tak bisa menyerah karena banyak hal yang sudah dikorbankan. Menyerahlah jika terlalu menyakitkan. Tak mengapa jika harus menyerah, karena
jalan tak hanya satu. Ini adalah sebagian kecil keresahan yang aku alami selama hidupku, yang tertulis dalam buku Duh, katanya aku harus bekerja keras. Untuk mengetahui cerita dan sudut pandangku yang lain, dapatkan buku ini di marketplace penerbit Haru.